Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47 First Kiss. Farhan sangat senang bisa pergi lagi sama kita setelah dia kesal dan tak mau bicara gara-gara masalah kemarin. Kita syukur deh lo mau ketemu sama gue lagi, kata Farhan. Kita mengangguk. Iya kak, kita langsung pergi saja yuk. Kita tidak mau basa-basi bersama Farhan lagi. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju ke toko buku. Farhan melihat ke arah kita. Dia masih berharap ada jalan mendapatkan hatinya. Kita sebentar, Farhan berhenti. Kita ikut menghentikan jalannya. Boleh sekali ini gue tanya? Sekali saja. Gue tidak akan bertanya lagi suatu hari nanti. Farhan memohon. Apa? Tapi gue minta jawaban dari lo, kata Farhan. Baiklah. Kalau ada kesempatan dan bisa menggerakkan hati lo untuk terbuka, gue harus melakukan apa? Dan kalau memang gue harus berubah seperti mantan lo itu, gue pasti akan lakukan, kata Farhan. Pertanyaan ini lagi. Batin kita sambil menghembuskan nafas panjang dan berat. Tidak akan pernah ada kesempatan sedikit pun untuk menggerakkan hatinya kita kemanapun. Karena setiap kali dia melangkah, kita hanya akan berjalan ke arah gue, kata Gilang sambil nyamperi kita dan Farhan dengan penuh percaya diri. Kak Gilang, kita kaget. Lo siapa? Farhan melihat Gilang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gue pacarnya dia. Gilang merangkul kita. Pacar, katanya sambil sedikit tertawa tidak percaya. Lo jangan ngarang, datang-datang ngaku-ngaku jadi pacar. Farhan tetap tidak percaya dengan omongan Gilang. Tanya aja kita. Gilang mengeratkan tangannya. Kita menatap Gilang dan Gilang tersenyum manis penuh dengan kode. Apa benar kita? Tanya Farhan berharap semua itu tidak benar. Kita mengangguk pelan. Kenalin, ini Kak Gilang. Kita mengenalkan Gilang kepada Farhan. Kita, lo pasti bohongin gue kan? Lo melakukan ini agar gue berhenti mengejar lo. Gak akan semudah itu kita, gue akan tetap mengejar lo, kata Farhan sambil pergi meninggalkan kita. Dia masih tidak percaya kalau Gilang pacarnya. Yang dia tahu kita hanya belum bisa move on dari mantannya. Kita melepaskan rangkulan tangan Gilang. Kak Gilang ngapain di sini? Tanya kita. Iya, karena lo di sini. Coba kalau lo di Pluto, pasti gue susulin juga ke Pluto. Gilang menggembali kita. Ih, gak lucu tahu. Ya kan memang gak melucu. Gue kan bukan pelawak, kata Gilang. Kita terus pergi meninggalkan Gilang karena kesal. Dia tiba-tiba datang dan menurutnya merusak rencananya. Karena Farhan akan menagihnya lagi mengantarnya ke toko buku. Itu sangat menyebalkan bagi kita. Mau kemana? Gilang mengejar kita. Kak Gilang jangan ikutin kita lagi. Sudah sana pergi, tuh sama cewek-cewek yang cantik-cantik. Kenapa masih aja cari kita? Kita berjalan cepat untuk menghindari Gilang. Tunggu, ngomong apaan sih lo? Gilang menarik tangan kita agar berhenti berjalan. Kak Gilang, kita tahu ini semua salah kita karena melepaskan Kak Gilang. Tapi kenapa Kak Gilang bisa secepat itu mencari yang lain? Gilang mengecup bibir kita yang sejak tadi mengomel saja. Kita tiba-tiba terdiam, rasanya membeku meskipun hanya kecupan kilat yang diberikan Gilang. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdenyut keras, bersamaan dengan desiran darah yang kencang. Gilang memegang wajah kita, lalu mendekatkan wajahnya. Dia perlahan wajah mereka berdua semakin mendekat, bibirnya menyentuh bibir kita. Dia memberikan kecupan lembut di bibir kita. Kita memejamkan matanya, merasakan lembutnya bibir Gilang. Rasanya dia meleleh dalam kebekuan. First kiss yang sangat manis bagi kita. Gilang melepaskan ciumannya. Dia kemudian mencium kening kita. Kita perlahan membuka matanya. Suhu tubuhnya menjadi meninggi. Pipinya merona. Dia malu dan salah tingkah saat bertatapan langsung dengan Gilang. Gilang mengusap lembut
bibir kita dengan tangannya. Ini hanya boleh gue yang memiliki, dan hanya gue yang boleh menciumnya, bisik Gilang. Mata, tangan, dan seluruh tubuh lo hanya gue yang boleh memiliki. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuhnya sedikit pun. Lo mengerti? Tanya Gilang. Kita mengangguk pelan, dia masih syok. Otaknya sedang tidak bisa berpikir. Apa yang dikatakan Gilang hanya akan dia jawab dengan anggukan saja. Gilang menarik kita ke dalam pelukannya. Aku sangat merindukanmu sayang. Mulai sekarang kita sudah berpacaran lagi. Kita bukan mantan, kata Gilang. Iya, kita membalas pelukan Gilang. Dia benar-benar bahagia. Semua perjuangannya benar-benar tidak sia-sia. Dia kembali mendapatkan Gilang lagi. Kita tersenyum sambil memegangi bibirnya. Meskipun sudah berlalu, namun rasa lembut sentuhan bibir Gilang masih terasa. Bahkan seumur hidupnya, kita tidak akan pernah melupakan ciuman pertamanya itu. Hai, senyum-senyum aja loh. Farah menjatuhkan tubuhnya di sebelah kita. Hah? Kita hanya menjawab dengan senyuman saja. Kenapa sih lo dapat undian? Tanya Farah heran. Lebih dari undian katanya. Kata kita terus saja senyum-senyum membuat Farah semakin penasaran. Apaan emang? Coba lo tebak. Lo jadian lagi sama Kak Gilang. Tebak Farah karena hanya itu yang membuat kita paling bahagia. Iya, tapi ada yang lebih membuat gue lebih bahagia lagi. Kata kita. Apa? Farah memiringkan tubuhnya. Dia meratap wajah kita dan coba menebak apa yang membuat kita bisa sekirang itu. Hah? Lo udah? Farah memegangi bibirnya. Kita malu-malu, mengangguk mengakuinya. Kalau dia sudah berciuman dengan Gilang. Ya Tuhan, sumpah, pasti sweet banget. Gimana rasanya ciuman sama Gilang? Farah antusias. Dingin, manis, lembut, tapi juga hangat. Gue gak tahu lagi mendeskripsikannya. Kita menutup wajahnya dengan kedua tangannya karena malu. Pikir diri aja loh. Farah manyun. Kapan Raka akan mencium gue? Kata Farah lagi. Apa lo belum melakukan itu selama ini? Kita beranjak duduk bersila. Farah pun ikut duduk. Mereka serius seperti sedang membahas hal penting, padahal hanya sebuah ciuman. Belum, Raka memang payah. Kata Farah. Kan kalian sudah lulus SMA. Bukannya orang-orang melakukan itu setelah lulus SMA. Kata kita. Dasar bocah polos, justru kita yang tertinggal dari bocah SMA. Mereka justru lebih dari sekedar kiss juga ada. Dan sekarang ini, anak SMP aja sudah melakukan itu. Kata Farah. Berarti kita yang gak gaul. Kata kita. Bukan kita yang gak gaul, tapi cowok-cowok kita menjaga kita agar tidak rusak, kata Farah. Benar, dulu Kak Gilang juga suka bilang belum waktunya, katanya dengan senyuman. Kita, apa lo sudah? Farah tersenyum sambil melihat badan kita. Seketika kita menutup badannya, merasa risih dilihatin Farah. Jangan mengada-ngada lo Far, gue masih suci. Kita tahu pikiran liar dari Farah. Gue kira lo mau langsung DP. Mulut Farah kalau ngomong asal ceplos tanpa disaring. Enak aja DP. Gue nanti langsung lunas. Gak ada kredit-kredit begitu. Siapa tahu lo yang mau coba DP. No, big no, kata Farah. Farah melempar tasnya ke kasur. Lalu dia menjatuhkan tubuhnya juga. Dia memegangi perutnya yang terasa begah. Kenapa tiba-tiba perut gue sakit begini? Kata Farah. Farah berlari ke kamar mandi ketika merasa perutnya mual dan ingin muntah. Semua makanan yang sudah masuk dengan sempurna di perutnya kini dibuang lagi. Farah mencuci mulutnya. Dia duduk di lantai, merasakan tubuhnya yang mendadak lemas. Setelah sedikit membaik, dia kembali ke kasurnya. Dia masuk ke dalam selimutnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, kata Farah lemas. Lo kok lemas begitu, Far? Sakit? Tanya kita. Iya, gue sedikit tidak enak badan. Lo di mana?
Gue di rumah. Baiklah, tunggu gue di sana sebentar. Tak selang lama dari telepon kita sudah sampai di kamar Farah, membawakan susu hangat dan obat yang dibelinya di apotek. Lo kenapa? Hamil? Kode kita sambil terkekeh. Hamil sama angin, jawabnya lemas sambil berusaha duduk. Gue tadi makan banyak banget di kantin. Berapa piring ya? Tadi gue lupa. Sampai rumah langsung mual, jelasnya. Gila lo ya, emangnya lo lagi ada masalah apa? Kita memberikan susu hangat. Mereka berdua itu hampir sama. Saat kesal pasti akan melampiaskannya ke makanan. Gue bete sama Raka. Dia sudah beberapa hari itu mengabaikan kue. Farah meminum sedikit demi sedikit susunya. Apa dia sudah mulai bosan ya sama gue? Tanyanya lagi. Kita menyentil kering Farah. Ngomong sembarangan, mana ada dia bosan sama lo? Ya terus apa? Dia lebih tertarik dengan buku-bukunya daripada gue. Bahkan nih, gue sama dia kan lebih lama pacarannya dibandingkan lo sama Kak Gilang. Kita juga setiap hari bersama, tapi tidak terjadi sesuatu, katanya dengan kesal. Terjadi sesuatu? Lo menginginkan apa? Kita mendelik. Jangan pikir aneh-aneh, gue cuma mau perhatian dia, kata Farah. Lo pasti begini karena lo mau dicium sama Raka kan? Kita tersenyum jahil. Dia mengerti jalan pikiran Farah. Semenjak kita bercerita tentang ciumannya, Farah merasa tertinggal satu langkah dengannya. Farah berdecak lalu tersenyum malu. Wajahnya memerah seperti tomat matang. Benar kan tebakan kue? Far, lagian nih ya, kalau emang Raka belum juga memberimu ciuman, kenapa lo yang gak berinisiatif menciumnya? Kita memberikan ide. Mana bisa begitu? Gue cewek ya. Lagian gue takut nanti terlihat lebih agresif dari dia. Saran lo tidak diterima. Farah tidak bisa membayangkan nanti pandangan Raka terhadapnya. Ya mau gimana lagi, Raka itu tidak terlalu peka. Ya kalau lo tahan sih gak apa-apa. Berlaga banget loh, mentang-mentang lo udah ciuman. Farah mendengus. Farah, gue punya ide. Gimana kalau lo berdandan sedikit mencolok kalau jalan sama Raka? Maksud lo? Cobalah pakai baju yang sedikit feminim, lalu pakai lipstik yang sedikit menggoda gitu. Kita mulai memberi saran yang agak ekstrim bagi golongan seperti mereka berdua. Boleh juga tuh. Tapi lo dapat ide dari mana? Jangan-jangan ini kemarin yang lo lakukan sampai Kak Gilang mencium lo, kata Farah. Enggak, idenya gue dapat dari nonton drakor tadi malam. Kita terkekeh. Ada manfaatnya juga ya lo nonton. Dan kenapa gue rasa jadi lebih cupu dari lo ya? Begini aja, harus meminta saran sama lo yang lebih polos dari gue. Gue kan sudah lebih berpengalaman, jawabnya dengan bangga. Baiklah Suhu, tapi warna bibir yang menggoda itu seperti apa? Merah. Merah. Nanti gue kayak tante-tante dong. Kan lo emang sudah tante-tante. Kita meringis. Sembarangan. Gimana kalau kita pergi ke mall cari baju? Boleh juga. Gue juga mau beli buat kencan besok sama Kak Gilang. Kencan lagi? Hari ini gue gagal pergi. Kak Gilang ada kerjaan dadakan. Kita mayun. Kalau begitu, kita berdua harus shopping. Kalau perlu, kita ke salon juga agar kencan besok kita berhasil. Farah berdiri dengan semangat. Sepertinya lo sakit bukan karena penyakit, tapi karena kangen sama Raka. Kata kita melihat semangat Farah. Ya, begitulah. Kangen kan juga penyakit. Bikin nyesek dada dan obatnya juga gak bisa tuh dibeli di apotek. Sahut Farah. Farah mengaca di cermin kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Dia menunggu Raka di taman kampus yang sedang mengumpulkan tugasnya. Dia sudah tidak sabar untuk pergi ke bioskop. Beberapa cowok yang melihatnya terus memuji Farah yang tampak cantik dan dandanannya lebih feminim. Dia memakai kaos dan rok di atas lutut agar jauh dari lututnya.
hingga menunjukkan kakinya yang lumayan jenjang. Wah, cantik banget loh Far, kayak bidadari turun dari atap. Vian terpesona melihat kecantikan Farah. Kalau mau memuji sekalian, jangan memuji tinggi-tinggi, habis itu dijatuhin. Farah menabrak lengan Vian. Kan, gue kena lagi. Dipuji salah, nggak dipuji salah lagi. Omel Vian. Tapi beneran kan gue cantik? Tanya Farah. Vian mengangkat dua jempolnya. Andai lo bukan pacarnya Raka, udah gue tikung. Katanya sambil menggerak-gerakan kedua alisnya. Lo gak bohong kan? Tanya Farah. Lo mah gak percayaan sama gue, ujar Vian. Ya habisnya muka lo, muka-muka penipu. Ya Tuhan, apalah dosa hambamu ini, sudah begitu baik masih saja dicurigai, ujarnya. Raka sedikit berlari nyamperin Farah dan Vian yang asik ngobrol. Raka membuka matanya lebar saat melihat dada dan Farah. Dia sedikit melongo lalu mengkondisikannya lagi sebelum Farah dan Vian melihatnya. Ayo, ajak Raka. Sudah, tanya Farah. Iya, Vian, kita cabut dulu. Raka menggandeng tangan Farah dan tangan kirinya menepuk pundak Vian. Benar-benar nasib gue jomblo, gak bisa umumu. Ya Tuhan, kalau memang jodoh, setiap orang sudah diatur sejak dari dalam kandungan. Apa emaknya jodoh gue keguguran ya? Jadi gak ketemu-ketemu sampai sekarang, katanya sambil pergi. Farah berjalan sambil melirik ke arah Raka. Dia melihat tangan Raka yang terus menggenggam-nya. Raka yang sadar lalu ikut melihatnya. Kenapa? Tanya Raka. Farah tersenyum sambil menggelengkan kepala cepat. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan sama aku? Tanya Farah. Raka menggelengkan kepala lalu melepas tangan Farah untuk membeli tiket dan juga popcorn untuk Farah. Farah mendengus kesal. Tidak romantis banget. Vian aja yang sering katarak bisa bilang gue cantik, kenapa Raka tidak? Atau mungkin terlalu sering melihat gue, jadi dia rasa gue biasa aja. Farah terus mengomel. Bersambung.